Kak, Ya, ya, halo, selamat malam. Bismillah. maaf tadi ini lupa. Pas, Oh, lupa kalau ada kelas ya? iya, Oh, ya nggak apa-apa. Oh, masih apa? Masih 15 menit ini. Oke. Kalau yang satunya lagi juga belum bergabung ini ya? iya katanya ini lagi sakit. Oh, yang satunya lagi sakit. Oh, Iya, oke, oke. Oh, terus ini biasanya sama Kak siapa? Dewi apa siapa ya? iya Kak Dewi. Oh, Kak Dewi juga lagi sakit kan ya ini ya? Heeh. Oh, berarti ini yang hadir Ikram aja ya? Oh, Alif oh, ya? Alif. Oh, iya, iya. Oke, Iya. oke, Alif. Oke. Oh ya, ini nanti untuk kakak masa Miss gantiin itu di hari ini Kamis ya Iya, jam 7, kemudian nanti sama Senin sama Kamis lagi. Jadi kalau nanti diinfoin lagi sih, tapi kalau nggak salah 3 kali ya, iya. 3 kali. Oh ya, oh ya. Terus untuk yang hari Senin itu kalau kita mulainya setengah 7 gimana? Kamu bisa nggak? 6:30 bisa. Mm-mm. Iya, oh, soalnya kebetulan Miss ada kelas lagi jam 8 gitu. Jadi kan kalau Oh, setengah 7 kan selesai jam 8 kan? iya. Iya, oke. Oh. Sekarang Alif kelas berapa? Kelas 8. Oh, kelas 8 ya. Berarti di sini babnya relasi dan fungsi ya? Iya, Iya, oke. Di sini tapi Miss dapat info, kalau di apa? kelas 8 yang baru materi awalnya himpunan. Oh gitu. Oke, 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 oke. Oh, tapi ini kemarin Miss dapat kisi-kisi dari apa? Dari Missnya kamu itu disuruh rekomendasinya relasi dan fungsi ya. Iya, Mungkin nanti kalau mau himpunan yang hari Senin aja. boleh. Iya, soalnya kan Miss belum nyiapin untuk yang himpunan kan Iya, materinya kan. Ya, oke, sebentar. Oke. Alif dari SMA mana sama dari SMP mana? Dari dari kota mana? SMP Asidikia Kota Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Oke. Sebentar, ini Miss share dulu ya materinya ya. Oke. Berarti kalau relasi dan fungsi mungkin di bab 2-nya kayak gitu, Alif. Eh, Di sekolah. kalau di sekolah baru himpunan yang awal-awal. Oh, oke, 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 oke. Oke, di sini nggak apa-apa ya, kita ke masuk ke relasi dan fungsi karena rekomendasi dari Miss-nya relasi dan fungsi ya. Iya, Ya, oke. Nah, di sini ada pengertian relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita menemukan hubungan. Misalnya hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, hubungan kegemaran, kayak gitu. Nah, kata hubungan dapat digunakan untuk menghubungkan dua himpunan dan hubungan tersebut memiliki sebuah nama. Misalkan ada dua kelompok, yaitu kelompok nama orang dan nama pekerjaan. Lalu kedua kelompok tersebut kita hubungkan dengan nama hubungan bekerja sebagai, seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi di sini eh, untuk relasi, relasi itu kurang lebih itu artinya kayak sebuah kayak hubungan kayak gitu. Hubungan dari A ke B kayak gitu ya. Terus di sini kayak nanti itu relasinya apa, hubungannya itu sebagai apa kayak gitu. Nanti kita carinya kayak gitu. Nah, kemudian di sini berdasarkan gambar di samping, kita dapat menyatakan hubungan berikut ini. Nah, jadi di sini ada himpunan nama orang. Jadi di sini ada namanya Adi, ada namanya Ida, ada namanya Yana sama Yani. Kemudian himpunan pekerjaannya ada yang dosen, hakim, guru, pedagang, pramugari kayak gitu. Untuk Adi, itu dia bekerja sebagai dosen dan sebagai pedagang juga, kayak gitu. Untuk Ida, dia bekerja sebagai pramugari. Untuk Yana, dia bekerja sebagai hakim. Kemudian untuk Yani, oh ya, untuk Yani dia di sini ya. Dia ini ke guru, sebenarnya dia ke guru. Untuk Yani guru. Nah, kemudian di sini, nah jadi di sini
Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, jadi di sini ada himpunan A-nya itu nama orang itu, kemudian himpunan B-nya itu pekerjaan kayak gitu. Kemudian hubungannya atau relasi antara keduanya itu dia bekerja sebagai itu dia relasinya gitu. Kemudian kalau relasi itu di sininya boleh bercabang ya, Alif. Ya. Jadi boleh merangkap gitu relasi gitu. Mm-mm. Jadi ciri-ciri dari relasi itu yang pertama. Nah, yang di sebelah sini itu namanya domain. Domain itu daerah asal. Domain atau dia daerah asal. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan itu namanya kodomain atau daerah hasil. Mungkin Starbucks. Kodomain daerah hasil. Gitu. Nah, untuk relasi yang pertama, domain boleh bercabang. Aturannya ya ini ya. Kayak gitu. Kemudian, eh, apa ya? Ya intinya untuk aturan-aturannya itu tidak ada aturan kayak spesifik gitu loh. Boleh ada yang nggak ada pasangannya juga boleh kayak gitu. Nggak harus semua punya pasangan kayak gitu ya. Jadi di sini untuk ciri utamanya ya domain boleh bercabang ini gitu. Mungkin di situ kamu bisa catat dulu aja yang ini aja ya, Alif ya, relasi itu domainnya boleh bercabang kayak gitu. Kemudian ada istilah domain daerah asal gitu kamu catat aja. Kemudian ada istilah kodomain atau daerah hasil kayak gitu ya. Mm-mm. Istilah-istilah. Udah. Udah, oke. Kita lanjut bawahnya lagi. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Misalkan ada dua himpunan, A dan B dengan A 1,4,9, kemudian B 1,2,3,4. Relasi dari A ke B diberi nama kuadrat dari. Relasi tersebut digambarkan pada gambar berikut ini. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Ada himpunan A ya. Sebentar. Jadi di sini ada himpunan A. Himpunan A itu adalah 1, 4 sama 9. Kemudian di sini ada himpunan B. Himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita mencari hubungannya apa gitu loh antara A sama B. Nah, ternyata setelah kita cari, itu dia namanya itu adalah kuadrat dari. Jadi gini, 1 itu kuadrat dari 1 gitu. Karena 1 kuadrat itu hasilnya 1. 4 itu kuadrat dari 2. Karena 2 kuadrat itu hasilnya 4 gitu. 9 itu kuadrat dari 3. Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Kayak gitu. Nah, di sini untuk empatnya nggak ada ya. Jadi di sini namanya kuadrat dari itu. Jadi di situ 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Di sini kalau misalkan kira-kira Miss ubah gitu, Alif, Apanya ini, Bang?
Sebentar. Di sini kalau misalkan Miss ubah, kira-kira relasinya dinamakan apa nih? Kuadrat dari Em, Kalau yang kuadrat dari kan ini 149-nya di A. Terus faktor. B. Iya, akar dari ya, akar Oh, dari. kan. Eh, akar dari. Sebentar. Satu kuadrat dari ya. Iya, satu akar dari satu gitu ya. Terus dua akar dari empat gitu. Terus tiga akar dari sembilan. Jadi kebalikannya kuadrat itu akar. Itu ya Alif ya. Oh, ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi di sini untuk menyatakan relasi itu kita bisa pakai diagram panah, diagram kartesius, atau himpunan pasangan berurutan kayak gitu. Nah, kalau diagram panah itu yang tadi, yang kayak gini, itu dia namanya diagram panah. Kemudian diagram kartesius itu yang kayak gini ya. Jadi Adi menyukai voli sama tenis meja, Citra menyukai basket, Mila menyukai tenis meja, Kevin menyukai tenis meja kayak gitu. Nah, di sini ada latihannya, ada latihan dulu. Nah, di sini buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi faktor dari himpunan K ke himpunan L. Nah, di sini coba Alif kerjakan nomor satu, kerjain dulu. Nanti kalau udah bilang ya, apa namanya? Jadi nanti dikasih panah gitu loh, Alif ya. Ditarik garis. Iya, ditarik, iya ditarik garis. Pakai diagram tadi aja, diagram panah aja, gitu ya. Coba dicoba dulu yang nomor satu dulu. Berarti ada domain-domainnya gitu. Iya, ada domain sama domain. Iya, ada. Kalau sebentar saya ambil pulpen dulu. Itu relasinya faktor dari berarti yang dibagi. Bagaimana? Faktor dari berarti iya, kayak misalkan satu, satu itu faktor dari berapa, kayak gitu. Empat memenuhi enggak, lima memenuhi enggak, enam memenuhi enggak, kayak gitu. Oh, kalau nggak ada nggak usah difaktorin. Nggak usah. Enggak ada, enggak usah. Enggak usah dikasih panah kalau enggak ada. Oh, udah. Udah, oke. Berarti kalau nol ada nggak? Nol nggak ada. Nggak ada. Kalau satu, 4, 5, 6. kalau dua, Kalau dua, 4 sama 6. iya 4 sama 6 betul. Oke. Sekarang nomor dua. Diketahui P sama dengan Q. 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah untuk relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q. Jadi di sini P sama Q-nya angkanya sama ya. Ini bikin faktor dari juga yang A ya. Mm-mm. Coba yang A dulu. Itu berarti P 1, 2, 3, 4, Q juga 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Kalau yang B, menyatakan relasi tersebut sebagai himpunan berurutan, diurutin.
Iya, diurutin. Satu koma berapa kayak gitu. Diurutin. Urutinnya itu P sama Q-nya. Iya, P sama Q. Urut dari satu koma dulu ya. Udah, Miss. Oke. Untuk satu berarti faktornya berapa aja? Faktornya 1, 2, 3, 4. Ya, untuk dua. 2 sama 4. Untuk tiga. 3 aja. Empat. 4. 4 aja. Iya, berarti untuk himpunan berurutannya berapa aja? Hmm. Berarti itu P sama Q-nya ada 2 gitu ya. P sama Q, kalau himpunan pasangan berurutan itu kayak 1,1 kayak gitu. Tadi pasangannya satu sama berapa aja nih? Satu kan 1, 2, 3, 4 nih. Jadi Ya. dia 1,1, 1,1 kayak gitu. Terus habis itu 1,2 kayak gitu. Oh, Hmm. berarti 1,1. Hmm. Oh, bentar. 1,1. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Satunya berarti ada empat. Kan satunya faktor dari keempat-empatnya. Oh, sebentar. Heeh. Berarti ada banyak dong ya. Ada banyak, iya. Itu namanya himpunan berurutan kayak gitu. Hmm. Tergantung ada berapa panah. Ada delapan berarti ya. Udah. Udah, oke. Berapa aja? 1,1, terus satu koma Mm, dua, 1,3, 1,4, 2,2, mm. 2,4, 3,3, 4,4. Iya, betul. Kayak gitu. Itu namanya himpunan pasangan berurutan ya. Oh, terus itu dibatasi kurung Karawal. Iya, oh, dibatasi kurung berawal. Paling depan sama paling belakang. Kalau tengah-tengahnya kurung-kurung biasa aja. Oke. Kayak gitu. Nah, di sini ada fungsi dan pemetaan gitu. Jadi di sini fungsi itu itu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi untuk fungsi itu pokoknya domainnya nggak boleh bercabang ya. Jadi ciri utama dari fungsi, nah ini juga penting banget nih ya. Fungsi itu dia domain tidak boleh bercabang. Kalau tadi kan relasi itu domain boleh bercabang. Terus domain nggak ada anggotanya juga nggak ada apa namanya nggak ada intinya kosong gitu nggak ada panahnya juga nggak apa-apa. Kalau fungsi itu syarat pertamanya itu domain tidak boleh bercabang. Terus yang kedua domain harus punya teman ya. Maksudnya domain harus ada panahnya gitu. Semua semua di sini harus harus punya anggota. Kalau fungsi domain harus punya pasangan. Tapi domain tidak boleh bercabang. Nah, ini kamu catat dulu ya, Alif Ya, untuk eh, ini biar kamu bisa bedain ini termasuk relasi apa termasuk fungsi kayak gitu. udah.
Udah, oke. Jadi di sini kan kalau untuk fungsi di kodomainnya bercabang nggak masalah. Yang penting di sininya nggak ada cabang sama sekali, sama di sininya semua harus punya teman. Kayak gitu ya. Ya, Oke, kita lanjut. Nah, coba kamu analisis di sini. Nah, yang nomor satu menurut kamu fungsi apa bukan fungsi? Yang ini, nomor satu yang ini. itu rada pusing dikit Rada pusing. Oh, maksudnya. kenapa pusing? Oh, Coba kamu bacain lagi. Tadi relasi itu syaratnya apa tadi? Kalau relasi relasi, domainnya boleh bercabang. domain boleh bercabang. Kalau yang fungsi apa aja? Ada dua ya syaratnya fungsi. Oh, itu relasi ya? Iya, relasi ini. Oh, ini pemetaan itu nama lain dari fungsi ya. Jadi di sini apakah mana yang fungsi dan mana yang relasi gitu? Maksudnya perintahnya ya. Oh, Iya, maksudnya pemetaan itu nama lainnya fungsi pemetaan. Iya. Jadi di sini yang A ini adalah relasi ya. Oke. Yang nomor dua relasi apa fungsi? hmm, itu bukan. Eh, itu relasi. Atau fungsi? Fungsi. Fungsi ya. Iya, Coba kamu ini benar fungsi. Coba kamu bacain syaratnya fungsi apa tadi ada dua. domainnya tidak boleh bercabang sama domain harus punya pasangan. Iya. Jadi kalau untuk fungsi kamu cuman ngelihatnya yang sebelah sini aja. Semua ini nggak ada yang bercabang, semua punya pasangan kan? Yang sebelah sini. Iya. Iya, jadi ini termasuk fungsi. Kalau ini kan ada yang bercabang, ini relasi. Jadi nggak usah ngelihat sebelah kanannya gitu loh. Yang dilihat itu domainnya aja gitu. Oh, Heeh. Nah, kalau ini eh itu relasi apa fungsi? fungsi. Kenapa fungsi? Fungsi kan Fungsi. semua bukan fungsi ini relasi. Ini kan Oh, nggak punya bisa? teman. Ini Oh iya, ini nggak B-nya nggak ada ya. kan? B-nya nggak ada, iya. Hmm, Jadi ini relasi. Iya, di sini B-nya nggak ada kayak gitu. Jadi di sini Oke, termasuknya relasi kayak gitu. Oke. Mm-mm. Oke, kita coba lihat pembahasannya ya di sini. Nah, ini ya. Nah, dari contoh-contoh di atas, ternyata untuk mengetahui apakah suatu relasi merupakan pemetaan atau bukan, yang terutama perlu diperhatikan adalah anggota-anggota himpunan A. Nah, jadi di sini ini namanya daerah asal, domain, ada daerah kawan, kodomain. Nah, di sini hmm, ini domain ya, yang sebelah sini. Jadi di sini untuk domainnya itu, domainnya itu ada A, B, C, sama D. Nah, kodomain itu daerah hasil. Kodomain ini ya. iya. Kodomainnya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada yang namanya range. Range itu daerah hasil. Kurang N ya, range. Daerah hasil itu yang kena panah aja gitu. Jadi kayak 2, 3, sama 4. Kalau satu Satunya kan enggak. enggak, karena dia enggak kena panah. Jadi enggak. Jadi 2, 3, sama 4 aja. Kayak gitu. Itu range. Mm-mm. Mungkin di sini kamu bisa catat dulu aja ya. Eh, Alif ya. Iya, Apa?
Jadi biar kamu tahu kodomain itu yang mana, domain yang mana, range itu yang mana. Tapi range itu kalau di A itu range juga kalau A-nya nggak ada. Oh, enggak, range itu selalu di B. Oh, salah. Range itu selalu di B karena range itu daerah hasil. Oh Jadi, iya. jadi kayak apa ya? Kalau dari A itu kan asal, kalau B itu hasil. Heeh. Udah. Udah. Oh ya. Harusnya tadi kamu bilang kalau udah ya. Kirain Oh, ternyata. tadi udah sih. Oh iya, ya, oke, oke. Nah, nah di sini kita habis itu banyak pemetaan dari dua himpunan kayak gitu. Sebentar. Nah, jadi di sini kita mau nyari kayak banyak pemetaannya itu ada berapa gitu loh. Dari himpunan A ke himpunan B gitu. Jadi di sini ada rumusnya nih. Bentar. Coba kita baca dulu dari atas ini. Nah, perhatikan gambar di atas ya. Yang gambar tadi ya, Alif ya. Nah, tadi ABCD itu daerah asal atau domain, 1, 2, 3, 4 itu daerah kawan atau kodomain, 2, 3, 4 itu daerah hasil atau range gitu. Himpunan anggota-anggota Q yang mempunyai pasangan dengan anggota-anggota P kayak gitu. A dipasangkan dengan 2 dapat ditulis A tanda panah 2 gitu. A dipetakan kedua. Pada bentuk A2 disebut bayangan atau peta dari A. Nah, pemetaan adalah relasi khusus, maka pemetaan pun dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, atau himpunan pasangan berurutan. Gitu. Nah, kemudian di sini banyak pemetaan dari dua himpunan. Jadi di sini kita mau nyari banyak pemetaan dari dua himpunan. Di sini ada himpunan A 1,2, kemudian ada himpunan B itu 3. Oke. Di sini banyak pemetaan dari A ke B adalah satu, yaitu dengan memperhatikan banyak anggota domain dan kodomain, banyak cara pemetaan ditentukan dengan cara berikut. Jika banyak anggota himpunan A, nah kalau di sini kan banyak anggota himpunan A-nya 2 ya, Iya. banyak anggota himpunan B 1. Nah, maka banyak pemetaan dari A ke B adalah anggota B dipangkatin anggota A. Jadi di sini anggota B-nya kan 1, 1 pangkat 2. Artinya kan 1 dikali 1 ya. Iya. Ini sama dengan ya. Ya, sama. Nah, jadi dia sama dengan 1. Nah, di sini berarti kamu bisa catat rumusnya untuk banyak pemetaan gitu. Jadi rumus banyak pemetaan dari
A ke B. Nah, jika A anggotanya itu NA, kemudian B itu anggotanya NB, nah berarti untuk rumusnya NB anggota B dipangkatin anggota A. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini yang Miss tulis ini kamu catat ya, Alif ya, yang ini aja nih, Ya. yang Miss kotakin ini aja nih. Oh, Udah. udah? Udah. Oh ya, oke. Ini ini ada contoh lagi ya. Ini contoh lagi A-nya 3. Maksudnya di sini ada contoh baru, anggotanya A3, anggota B 2. Jadi di sini 2 pangkat 3 ya. Oh. Alif jadi 8 ya. Mm-mm. Sebentar, di sini ada contoh latihan soalnya apa enggak sih? Sebentar ya. Ini ada latihan soal. Sebentar. Hmm. Coba di sini Miss tanya dulu ya, yang ini ini aja, yang relasi yang mana, yang fungsi yang mana. Perbedaan relasi dan fungsi ya, masih eh, ini enggak menurut soal di situ gitu. Nah, jadi coba nomor satu ini relasi atau fungsi Alif? Fungsi. Iya, fungsi betul, fungsi ya F ya. Oke. Nomor dua, Relasi. iya relasi ya. Nomor tiga, Fungsi. nah Eh, salah bukan relasi. fungsi, Kosong ya. relasi ya. Dibalik. Iya ada yang kosong. Nomor empat, Fungsi. iya fungsi. Oke. Nomor lima, Fungsi. iya fungsi. Nomor enam, Relasi. ya relasi. Oke. Berarti kamu udah bisa bedain ya, Udah. mana yang relasi, mana yang fungsi ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke atas itu ada apa sih di sini ya? Sebentar. Oh, ada korespondensi satu-satu gitu. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini Indonesia beribu kota Jakarta, Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Filipina beribu kota Manila. Kemudian di situ ada Jakarta. Oh ya sama ya. Kan dibalik. Iya, cuma dibalik aja di sini ya. Oh iya, iya, iya. Oke. Setiap negara dipasangkan tepat satu apa nih? Tepat satu dengan ibu kotanya dan setiap ibu kota dipasangkan tepat satu dengan negaranya. Oh, ya. Oke. Kita lanjut. Bawahnya apa nih? Nah, di sini himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap A dipasangkan dengan tepat satu. Nah, di sini ada kalimat tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota A. Dan demikian banyak himpunan anggota A dan B haruslah sama. Jadi di sini untuk korespondensi satu-satu ini termasuknya juga fungsi, cuman di sini apa ya? Maksudnya eh, ini sebenarnya korespondensi satu-satu itu tetap namanya tetap fungsi ya, karena kan dia tepat satu kan. Tapi tapi maksudnya di sini apa ya? Tepat satu tuh A pasangannya tepat satu di B kayak gitu. Kalau fungsi Ada. kan di B-nya kan kadang ada cabangnya di B ya. Nggak Kalau ada fungsi cabang kan, yang satu. iya. Ada cabang yang sama di B-nya gitu. Jadi untuk korespondensi satu-satu emang di A itu cuman nggak ada cabang, di B juga nggak ada cabang dan mereka semua satu-satu semuanya ya. Nah, jadi di sini kamu bisa catat catat dulu aja nih. Ini juga konsep penting nih ya Alif ya.
ini aja. Nah, yang ini aja. Intinya anggota A dipasangkan dengan anggota B tepat satu. Begitupun sebaliknya. B dipasangkan dengan A tepat satu kayak gitu. Hmm. Udah, Miss. Nah, oke. Nah, sekarang ada latihan di sini. Sebentar. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan M ke N. Manakah yang merupakan pemetaan? Pemetaan atau fungsi ya? Di sini manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Oke, di situ berarti untuk yang nomor satu. Jadi ini fungsi sama korespondensi satu-satu ya. Tapi kalau emang dia bukan fungsi ya nggak apa-apa. Kayak tadi kan ini relasi ya tadi ya. Ini juga relasi. Ini juga relasi. Jadi ini udah nggak usah kita pilih dia korespondensi satu-satu atau fungsi ya. Nomor satu aja. Nah dia nomor satu fungsinya termasuk korespondensi satu-satu atau enggak? Korespondensi. Ya korespondensi ya di sini ya korespondensi Kak. Ya di sini tulis Kak korespondensi. Yang nomor empat Dia eh, fungsi. fungsi ya. Oke, oke. Nomor lima Korespondensi. iya korespondensi satu-satu. Iya kayak gitu. Oke, sekarang nomor dua. Setiap himpunan pasangan berurutan berikut ini menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Jadi, kamu tebak di sini ada A, B, sama C. Yang termasuk yang fungsi yang mana? Dari antara itu ABC. Ya, A, B, C. Ya, A termasuknya apa? B termasuknya apa? C termasuknya relasi apa fungsi? A termasuknya relasi apa fungsi? B apa? C apa gitu ya? Oh, menurut kamu untuk yang A termasuknya relasi apa fungsi? Sebentar. Yang jadi Mm, ya, coba cara nentuin gampangnya kayak apa biasanya? digambar, digambar. Panah. Ya, dipanah. Kamu dari dipanah dulu nanti nanti Miss kasih tahu cara cepatnya. Kalau udah dipanah, maksudnya, uh, kalau udah pakai panah. Fungsinya yang B. B fungsi ya. Itu B itu Hmm, korespondensi berarti fungsinya. iya, yang B itu korespondensi ya. Sebentar. Hmm, mm, mm, sebentar. Ini kan A fungsi. Eh, ini semua fungsi ya?
Ini semua malah fungsi loh. Semuanya fungsi. Ini nih, kita coba ya. Ini kan yang A satu, dua, tiga, yang B dua. Ini Oh iya, yang cuma A, satu. iya kan? Iya kan? Fungsi kan? Heeh. Kemudian yang C, P, Q, R, S. Satu sama dua. P sama satu. Q sama dua. R sama satu. S sama dua. Nah, semua fungsi ya, Alif ya. Jadi cara cepatnya untuk mengetahui apakah itu fungsi apa enggak, kamu tinggal lihat aja di sini angka paling depan ini loh. Kalau angkanya beda, berarti dia fungsi. Itu Ini kan berarti, hurufnya beda-beda. Hah? Eh, eh, sorry, sorry, sorry. Di sini malah ada B-nya dua. Berarti ini malah relasi. Yang nomor dua itu, yang B malah relasi ya. oh Iya, kan ada cabang. B-nya bercabang. Yang ya ya. yang itu tuh A, B, C. Terus satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kan B-nya bercabang. B-nya kedua sama B-nya ketiga. Hanya satu, C-nya empat. Nah, di sini kan ada cabang B-nya kan? Gitu. Jadi, untuk fungsi itu pokoknya yang depannya nggak boleh sama gitu. Angka yang depan nggak boleh sama. Oke, coba sebentar Alif, di sini Miss kasih soal deh buat kamu yang ini termasuk relasi apa fungsi ya? Oke. Bawain. Miss, Ya, ya. soalnya sekalian ditulis. Soalnya ya sekalian ditulis aja. Itu huruf A ya. Ah, iya itu A. Aku 4, aku B,2. Kamu di sekolah matematikanya pakai bahasa Inggris apa kurikulum merdeka? Kurikulum Merdeka sih. Oh ya, Dan Miss, udah oke. Nomor satu itu relasi. apa? Relasi, iya betul. Nomor Pak, dua,
Dua, korespondensi. Ya, korespondensi atau fungsi ya. Ya, Ya, oke, itu saya paham. Nah, di sini nomor 3 itu banyak pemetaan. Nah, berarti pakai rumus yang tadi ya, banyaknya pemetaan ya. Anggota B oh, pangkat anggota A ya. Iya, oke. Coba kamu kerjakan. Ini ada A sama B ya. Maksudnya ada dua jawaban nanti. ya. Nah, Udah, Miss. oke. Nomor yang A hasilnya berapa? 64. Eh, yang A itu 3 pangkat 4 kan? Eh, yang A. Oh, Iya, L-nya itu yang di bawah. B. Iya, L-nya yang Oh, B. ketukar dong berarti. Iya, ketuker. Oh, berarti 63. Iya. Kok 63 ya? 3 pangkat 4. Bukan 63. 3 kali 3. Oh iya, 27. Bentar. Iya, 81. iya 81 betul. Oke. Jadi Kemudian yang B, 4 pangkat 3 ya. mm-mm. 64. Iya 64 betul. Oke. Kemudian nomor 4. Di antara pasangan-pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? Nah, di situ agak ke apa ya? Maksudnya dia A-nya 0246, B-nya 1257. Eh, P-nya di situ titik sudut ABC, I-nya warna lampu lalu lintas. K-nya huruf vokal, L-nya hari selama seminggu. Oh, di sini untuk ini ada soal A, B, C, D. Nah, yang memungkinkan untuk berkorespondensi satu-satu yang mana aja? Coba kamu coba kira-kira dulu ya, Alif ya.
Yes. Hmm? Titik sudut ABC tuh, titik sudut itu apa? Titik sudut itu ini. Ini kan ada segitiga. Sebentar. Mana sih? Oh ya, sebentar, sebentar. Ini kan ada segitiga. Nah, A, B, C. Titik sudut itu titik ini. Titik ujung-ujungnya ini namanya titik sudut. Titik A, B, C. Gitu. Yes. Ya, Itu udah dicekin sih. Itu nggak ada yang berkorespondensi loh. kenapa nggak ada? Karena nggak ada yang berhubungan. Iya, nggak ada yang berhubungan. Cuman di sini kayak kemungkinannya, kemungkinannya, kemungkinannya dari A, B, C sama D yang kira-kira bisa dijadiin korespondensi satu-satu itu yang mana nih? Yang opsi A apa yang maksudnya yang opsi mana aja gitu. Kamu bikin sendiri, kamu bikin panah sendiri gitu. Alif di sini. Untuk yang A, B, C sama D, kamu bikin panah sendiri di situ. A kamu bikin panah, B kamu bikin panah sendiri, C kamu bikin panah, D kamu bikin panah sendiri. Kalau dibikin panah aja, nanti kira-kira yang bisa dibuat korespondensi satu-satu itu yang mana gitu loh. Ya, Apakah himpunan A dan B atau PQ atau KL atau MN? yang A sama Ya, B. betul. Ada Ya, angka dua ya. ya. Ini yang A ini kan ada 4, ya kan? Maksudnya, maksudnya gini, sebentar. Ada 4. Di sini juga ada 4. Berarti kan bisa dipasangin satu-satu. Ada Ya, dua. titik sudut ABC ada 3. Warna lampu lalu lintas juga ada 3. Berarti dia Oh, bisa kayak gitu maksudnya. Iya, maksudnya kayak ini bisa dipasangin satu-satu gitu loh. Heeh. Kalau ini huruf vokal cuma A, 5. I, U, E, O. Iya, hari dalam seminggu ada 7. Nah, ini kan ada 5 sama 7 kan nggak apa ya, nggak sinkron kan. Mm-mm. Terus Yang ini faktor D, uh, yang D kira-kira bisa dibuat korespondensi atau enggak? dua, empat, delapan, satu. Bisa. Iya, bisa betul. Karena ini 4, ini juga 4 ya. Iya. Ada 4. Iya, kayak gitu. Oke, sekarang lanjut. Di sini menghitung nilai fungsi. Nah, oke, gimana tadi Alif untuk korespondensi satu-satu, kemudian berarti pertama itu dari depan itu kita itu kamu bedain mana fungsi, mana relasi kan. Terus yang kedua, banyaknya pemetaan. Itu anggota B dipangkatin anggota A kan. Nah, terus ada korespondensi satu-satu. Nah, himpunan A tepat satu ke himpunan B, begitu juga himpunan B tepat satu ke himpunan A. Ya kan? Heeh. Iya. Coba kita kita review dulu. Wis tanya ke kamu ya, kita review dulu. Untuk relasi itu syaratnya apa tadi? Maksudnya Relasi ciri namanya. Ah, boleh bercabang.
Boleh bercabang. Oke, untuk fungsi, Fungsi dia tidak boleh bercabang sama ah, domainnya harus punya pasangan. ya domainnya sebagai pasangan. Oke. Kemudian untuk banyaknya pemetaan rumusnya apa? N A pangkat N B. Kebalik, kebalik. Oh, N B pangkat Heeh. N A. Oh iya, itu sering Iya, kebalik iya, ya. iya. Heeh. NB dulu ya. NB dulu Benar. baru pangkat NA. Iya. Kemudian kalau ada juga apa ya? Korespondensi satu-satu ya? Ya, Iya. Berarti korespondensi satu-satu tuh gimana tuh? Menurut kamu pakai bahasa kamu sendiri? Pengertiannya gimana? Bang Abel? domain sama kodomainnya harus ada pasangannya masing-masing. Ya, masing-masing satu ya. Oke. Ya, Ya, berarti sudah. Ya, lumayan sudah paham ya. Oh ya, apa namanya, Alif, kamu udah diajarin sama kakaknya buat isi refleksi kan? ah belum sih. Isinya di Oh mana deh? belum. Oh, emang kamu udah berapa kali pertemuan sih? Udah tiga. Ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Oh berarti baru ya? Iya, Oh ya udah nanti biar diajarin sama missnya kamu aja ya. Soalnya nanti, iya harus isi barangkali. ya. Ya iya sih biasanya nanti kalau kamu ngisi kan nanti di miss di portalnya miss absensinya kamu jadi warna hijau. Tapi otomatis warna hijau gitu. Tapi kalau misalkan kamunya nggak ngisi, nanti Miss harus absensi manual gitu loh, dimanualin. Oh, Iya kayak gitu. Jadi refleksi itu kayak cuman 3 pertanyaan aja, kayak dan itu setiap les harus diisi sih refleksinya dan pertanyaannya sama terus. Kayak kelas hari ini menurut kamu kamu udah seberapa paham? Terus yang susah apa? Terus habis itu kesulitan kamu tuh di apa kayak gitu sih, cuman 3 pertanyaan aja sih. nya di ini ya di Google Algonovanya. Iya di Algonovanya di learn.algonova.id terus kamu masukin password Akun. sama ID gitu loh. Iya, Oh, isi di akun. iya udah dikasih tahu ya. Dulu waktu itu pernah, cuman baru ingat lagi sekarang. Oh dulu berarti kamu maksudnya pas pertemuan pertama. Sebenarnya ah ini tuh aku nambah lagi. Awalnya Oh udah prolog. pernah nyoba Ah, sebulan gitu. Terus udah ah, habis. Terus ini ah. deh, ini lagi. Oh jadi kamu perpanjang gitu ya. Iya, diperpanjang. Oh oke oke oke, sama gurunya ini juga apa beda? Gurunya beda. Oh oke 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 oke. Oh, jadi kalau perpanjang gitu belum pasti gurunya sama ya? Berarti ya kamu ya Iya. dapatnya. Oh, iya, iya, oke, oke, oke. Oke, di sini kita ke menghitung nilai fungsi ya, Alif ya. Oke, jadi di sini menghitung nilai suatu fungsi berarti kita mensubstitusi nilai variabel bebas ke dalam rumus fungsi sehingga diperoleh variabel bergantungnya. Berikut ini diberikan beberapa contoh menentukan nilai suatu fungsi. Pemetaan atau fungsi di sini ya. Fungsi R ditentukan oleh fx sama dengan 2 plus x. Dengan G, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan R adalah himpunan bilangan real. Hitunglah F3, F0, F minus 1. Jadi di sini untuk fx-nya itu kan dia 2 plus x ya, Alif ya. Nah, di sini yang ditanyakan pertama F3. Nah, jadi di sini tinggal X-nya diganti angka 3 aja. F3 sama dengan 2 ditambah 3 aja. Berarti dia 5 kayak gitu. Kemudian F0. Nah, F0 ya tinggal X-nya diganti angka 0 aja. Jadi 2 ditambah sama 0 gitu. Berarti 2. Kemudian F minus 1. F minus 1.
Berarti 2 ditambah minus satu atau 2 dikurang satu berarti satu kayak gitu. Gimana ini? Alif sudah paham sampai sini? Berarti apa yang dikurung itu buat ngegantiin X. Iya, yang dikurang buat ngegantiin X-nya Nah, aja. Heeh. Nah, kemudian di sini kalau ditanyakan dia daerah hasil dari F, ini dimasukin satu-satu. Dari mulai min satu, dimasukin sini nol, habis itu satu, habis itu dua, habis itu tiga, habis itu empat ya, satu-satu ya, Alif ya. ya, Jadi di sini mulai dari F min satu, 2 ditambah min satu berarti satu kayak gitu. Terus F nol ya 2 ditambah nol. Kemudian F1 ya 2 ditambah satu ya berarti tiga. Kemudian F2 tambah dua. berarti 2 ditambah 2 ya 4. Terus F3 ya. F3 berarti 2 ditambah 3 berarti 5. Kemudian F4 berarti 2 ditambah 4 berarti 6. Kayak gitu. Kayak gitu ya Alif ya. Ya. Oke. Kemudian jadi daerah hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya sih rumus fungsi. Nah, ini juga sama sih. Nilai untuk fungsi X sama dengan minus 3, tinggal kamu ganti X-nya sama minus 3 ya. 3 dikali minus 3, itu minus 9 dikurang satu. Berarti jadinya minus 10, kayak gitu. Terus untuk X-nya 2, 3 dikali 2 dikurang satu, berarti 5, kayak gitu. Ini kan udah paham? Ini. Nah, sih. Itu duanya dimasukin ke mana? Oh, ini ini kan yang A rumus fungsi. Rumus fungsi itu berarti ini ya, Alif ya. Karena soalnya 3x-1, berarti di sini untuk fx sama dengan 3x minus satu kayak gitu. Terus di sini nilai fungsi untuk x sama dengan minus 3. Nah, jadinya di sini tinggal kamu ganti aja x-nya minus 3. Jadinya 3 dikali minus 3 dikurang satu. Jadi di sini x-nya ini diganti sama minus 3. Kayak Oh, gitu. Heeh. 3 dikali minus 3 berarti minus 9. Minus satu. Hutang 9, hutang lagi satu. Berarti jadi hutang 10 ya. Kayak gitu. Terus F2. itu Nah, gak karena ada di sini perhitungan yang mana? yang X -3 sama X2. Iya, beda. Satu-satu. Heeh. Tapi tetap pakainya rumus yang ini gitu. Jadi dia 3 Ada dua dikali jawaban. 2. Iya, ada dua jawaban. Iya, benar. 6 dikurang satu berarti hasilnya 5 kayak gitu. Oke. Apa mau kamu tulis apa nggak usah? Gak usah deh. Nggak usah ya. Oke. Kita coba ke latihannya dulu. Ada nggak ya di sini latihannya sebentar? Miss coba cek dulu. Nah, ini nanti ini eliminasi segala macam ya paling itu besok Seninnya juga nggak apa-apa. Bebas sih. Besok Senin kamu mau belajar apa? Ngelanjutin ini aja apa gimana? Eh, Terserah sih sebenarnya. Himpunan kayak gini nggak sih? Mirip kayak gini atau yang Himpunan kayak malah diagram kayaknya Venn? lebih gampang deh. Oh, yang ada diagram Venn-nya ya? Nggak pakai diagram, dia tuh himpunan rumusnya ada N kurung A juga gitu di Oh, anggotanya, oh, jadi ada himpunan semestanya apa kayak gitu ya? ya mencari banyak bagian Ada sama irisan. Hah? yang
Ya, mencari banyak himpunan bagian. Terus Oh, ada lagi yang pakai rumus faktorial gitu, MK. oh, himpun, apa namanya, irisan gabungan belum? Apa? Irisan, irisan. Belum. Oh iya, berarti kamu belum ke situ sih. Terus Senin kira-kira mau ini apa himpunan ya? Apa terserah Miss aja? Aduh, nggak tahu juga deh sebenarnya. Oh, tapi rekomendasi dari kakaknya ini. Nanti Lanjut. kalau emang kalau emang kamu mau himpunan nanti sama kamu bilang aja sama Missnya ya. Nanti. Iya. Tapi ya kalau kamu sendiri, misalkan nanti Senin itu sakit apa sih Nggak itu? apa-apa Apa sih sebenarnya, lanjut ini aja. Oh, lanjut ini aja ya. Kalau emang masih ada materinya, lanjut ini. Tapi kalau enggak, nanti ke hiburan ya. Jadi nanti barangkali masih waktunya masih sisa, tapi kita materinya ini udah selesai, nanti sama Miss kasih himpunan kayak gitu ya. Ya, oke. Coba di sini nomor satu, Alif, dicoba ya. Di sini ini X-nya 4, terus X-nya -6 ya. Sama nomor 2 juga nggak apa-apa nih. Heeh. Ini Diganti yang tadi. X-nya. Iya, cuma diganti X aja sih. Heeh. Udah, Miss. Udah, oke. Hmm, nomor satu untuk Kalau bayangan. Ah, kalau nomor satu, satu yang A itu rumus fungsi kayak di atas. hmm, iya, kayak atasnya itu 2x+5. Mm-mm. Berarti di situ untuk F4-nya hasilnya berapa? F4-nya 13. Ya, F6. -7. Ya, oke, nomor 2. F2-nya. Oh, belum. Oh ya, oke. Berarti ini kan ada F F bagi X itu didiemin aja. Didiemin aja itu. Itu cuman Nggak usah kayak, diikut, ya, nggak usah. jadi Itu itu. cuman, cuman kayak simbol aja. FX kayak gitu. Iya, nggak dipakai. Udah, Miss. Udah, oke. Untuk F2-nya berapa? 13. Iya, untuk F-5-nya. -13. F-5-nya salah, Oh, bukan -13. bukan? Oh, 8. Bentar, salah lihat. Iya,
negatif 43. Iya, negatif 43. Oke. Nah, ini untuk nomor 3 sama nomor 4, itu nanti kita pakai metode yang namanya itu metode eliminasi gitu loh. Kira-kira udah diajarin apa belum ya pas kelas 7 ya? Untuk metode eliminasi gitu ya? Belum. Tapi terakhir tuh pernah diajarin pas les di sini juga, tapi yang sebelumnya. Oh, Masuk ini oh, waktu dulu tuh kan sama temen yang kelas 8 juga. Pas aku mm, masih kelas 7. Jadinya mm. belajarnya SPLDV. Oh iya, sistem persamaan dua variabel ya. Berarti kamu udah Jadi belajar ya? udah ada eliminasinya. Oh iya ya, oke. Kalau enggak nanti ini kita lanjutin pas hari Senin aja ya, Alif ya. Boleh. Coba di sini Miss lihat dulu. Oh, di sini masih ada penerapannya. Tapi ini ya, oh terus habis kok ini kok nih materinya. Dikit lagi ya. Ya kalau iya, dikit lagi. Paling kan cuman penerapannya aja sih. Sama ini, apa namanya, eliminasi itu. Ntar kan paling bisa ajarin pas hari Senin ini ya, untuk eliminasinya ini ya. Sama ini nih ada contoh ini. Nanti hari Senin kita bahas ini dulu. Nanti kalau emang itu baru himpunan kayak gitu ya, Alif ya. Oh, oke Alif, tapi tadi sejauh yang tadi kita pelajari kamu sudah cukup paham ya? Udah. Oh, udah paham, oke. Oke, untuk hari ini cukup sampai sini dulu ya Alif ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Udah nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya, ya udah selamat istirahat ya Alif ya. Makasih, Ini Miss Miss. tutup dulu ya, sama-sama. Bye Alif, selamat malam.